Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih telah hadir di pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya akan menjelaskan, kita akan belajar bersama tentang bagaimana sebuah penampilan itu bisa berdampak terhadap sesuatu yang besar. Yang kita sangka ini hanya sederhana, ternyata bisa menjadi closing deal bisnis. Orang mau menerima penawaran kita, orang mau percaya sama kita. Saya ada ilustrasi sedikit nih teman-teman. Kalau dua orang ini adalah AO yang menawarkan produk yang sama, account officer yang menawarkan kredit yang sama, datang ke teman-teman dua-duanya nih. Kira-kira yang sebelah sini atau yang sebelah sana yang teman-teman percaya? Sebelah kiri. Sebelah Kiri. kiri ya, sebelah sini. Kenapa nggak yang ini? Kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang ini dalam 20 menit ke depan. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Fardianto. Saat ini saya sudah 17 tahun lebih berkarir di perbankan. Juga saya aktif memberikan training dan coaching terkait dengan pengembangan SDM dan lain sebagainya. Saya juga dipercaya untuk mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri sebagai dosen tamu, dan ada beberapa pelatihan yang saya ikuti, dan hari ini saya ingin juga berbagi sama teman-teman, kita belajar bersama. Sebelum kita mulai pelatihan, ada beberapa hal yang teman-teman dan kita semua harus aware nih, harus pastikan dulu. Untuk posisi emergency exit, teman-teman itu ada di luar pintu ini, sebelah kiri ada lorong. Nah, di situ emergency exit, bila terjadi kebakaran ataupun gempa bumi bisa langsung melalui tangga darurat. Jangan pakai lift ya. Kemudian juga apabila terjadi keadaan darurat, tetap tenang, ikuti arahan fasilitator ataupun petugas gedung. Selanjutnya terkait kelistrikan, ada listrik di bawah teman-teman, ada kabel-kabel yang melintang. Harap berhati-hati, jangan sampai terkena cairan atau tersenggol sehingga menimbulkan konslet dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk yang mengalami gangguan kesehatan ataupun ada kondisi lainnya memerlukan pertolongan pertama, bisa infokan kepada panitia atau kepada saya. Keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama, jadi kita harus lebih aware tentang keselamatan ini sehingga kita juga pelatihannya hari ini aman dan nyaman. Selanjutnya terkait tata tertib pelatihan. Nah, teman-teman yang membawa handphone, di silent aja, tidak perlu dimatikan, siapa tahu ada panggilan darurat dan lain sebagainya, dipersilahkan. Bila perlu untuk melakukan panggilan atau menerima panggilan, bisa izin dulu untuk keluar ruangan. Tapi jangan lupa untuk segera kembali, kita ada komitmen terhadap waktu pelatihan karena ini hanya berjalan 20 menit, sehingga kita efektifkan dan efisienkan waktu kita bersama. Kemudian mohon partisipasi aktif dari teman-teman. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan atau berpendapat, dipersilahkan. Kemudian juga kita harus open mind menerima ilmu ini, meskipun kesannya sederhana, tapi insya Allah ini akan bermanfaat buat kita semua. Hargai sesama peserta, kita saling menghargai, dan pastikan ada growth mindset di teman-teman untuk belajar sesuatu yang baru, dan selanjutnya kita enjoy the process. Nah, untuk memulai pelatihan hari ini, ada QR untuk absensi dan lakukan pretest. Silakan teman-teman di scan aja di handphonenya untuk absensi dulu, kemudian pretest untuk beberapa menit ke depan. Udah? Silakan diisi pretestnya. Oke, kita pre-memorikan. Selanjutnya, pelatihan ini apa sih tujuannya? Harapannya di akhir sesi ini, kita semua, teman-teman, akan mampu untuk melakukan identifikasi terhadap standar penampilan yang prima. Kemudian juga bisa melakukan atau menunjukkan penampilan dan bahasa tubuh yang mencerminkan profesionalisme. Dan terakhir, menerapkan ilmu ini, menerapkan penampilan prima ini secara konsisten dan
dalam aktivitas kerja teman-teman sehari-hari. Saya ada pertanyaan nih, menurut teman-teman berapa detik yang dibutuhkan seseorang untuk membentuk first impression atau kesan pertama? Ketika kita ketemu orang, berapa detik kita butuh waktu untuk menilai orang itu? 3 detik? 7 detik? 30 detik? 30 detik? 3 detik. 3 detik? 7 detik, oke. Beraneka ragam ya jawabannya, sebetulnya memang tergantung ke masing-masing orangnya, seberapa mudah dia bisa percaya sama orang. Tapi studi menunjukkan bahwa hanya beberapa detik saja, bahkan sepersekian detik, kita menilai orang dari penampilannya. Kalau ada frasa don't judge a book by its cover, atau jangan menilai buku isinya dari sampulnya, tapi ternyata untuk kita, penampilan kita itu dinilai orang sebelum dia menilai isinya. Berarti kita harus bagus dulu di luar nih, kalau mau dinilai bagus juga di dalam. First impression itu terbentuk bahkan sebelum kita bicara. Kalau tadi kita lihat 2 orang AO yang berpenampilan berbeda, teman-teman sudah bisa menilai mana yang bisa dipercaya. Padahal teman-teman belum dengar dia bicara, belum dengar apa penawaran dia, bahkan belum kenal sama sekali dengan mereka. Tapi sudah bisa menilai mana yang lebih meyakinkan. Nah, ini sama, sebelum kita bicara, orang lain itu mulai memperhatikan penampilan kita, bahasa tubuh kita, ekspresi kita, sikap kita, dan itu semua membentuk suatu kepercayaan orang terhadap kita. Makanya profesional itu dinilai tidak hanya kepercayaan, tapi juga pantas. Makanya tadi kenapa penampilan ini bisa mencerminkan sebuah profesionalisme. Tapi kalau tidak cocok, tidak tepat waktu, situasi, kondisi, ini juga akan miss. Nah, ini ada 2 buah foto, 2 orang yang kesannya berpenampilan profesional. Satu menggunakan jas, satu lagi tidak. Keduanya berada di pasar dan sedang mungkin menawarkan sesuatu kepada pedagang pasar. Nah, mana yang lebih sesuai? Yang Lebih pas. pakai jas. Yang tanpa jas ya. Tanpa jas. Kalau ini tiba-tiba ada di Iya. pasar, aneh gitu kan ya. Ini mau ngapain gitu kan? Apakah mau kampanye atau apa gitu. Sirkus, karena tidak sesuai dengan situasinya. Nah, saya sudah mendesain berdasarkan beberapa literatur. Satu hal yang sederhana sebetulnya bisa kita tangkap, bisa kita pegang, mudah diingat, dan menjadi patokan untuk berpenampilan prima, untuk membentuk profesionalisme tadi, yaitu trust. Kita kan mencari kepercayaan nih. Nah, saya singkat trust. Trust itu yang pertama adalah tidy, kemudian respectful, understand the situation, sincere, dan trustworthy. Apa sih ini? Ini adalah sesuatu yang saya susun berdasarkan kompetensi standar yang ada di SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kemudian saya buat menjadi suatu learning framework atau framework trust, dan outcome-nya adalah kepercayaan dari pelanggan kita. Karena kita menjual sesuatu, produk perusahaan kita, yang kita cari adalah sebuah kepercayaan. Nah, yang pertama adalah tidy atau rapi. Berpenampilan rapi dan terawat, ini adalah langkah pertama untuk membangun kesan yang profesional. Ini harus selalu teman-teman jaga. Jadi dari pagi datang ke kantor, teman-teman lihat dulu nih udah rapi belum? Jangan-jangan baju ada yang sobek, ada yang acak-acakan, rambut apakah sudah rapi atau kelihatan kayak baru bangun tidur gitu kan. Kemudian wajah dan lain sebagainya, mungkin kuku, sepatu, pastikan semuanya rapi dan terawat, tidak terlihat usang, tidak terlihat kotor. Karena kerapian adalah kesan pertama profesionalisme. Orang akan melihat, wah rapi kayak tadi ya, terus jadi yakin gitu kan. Beda kalau ada orang yang nggak rapi, datang menawarkan sesuatu, kita ragu-ragu dulu, mundur. Apa nih? Nawarin apa nih? Bener nggak nih? Gitu. Selanjutnya adalah respectful, menghargai setiap orang melalui sikap, melalui penampilan dan etika yang profesional. Jadi bahasa tubuh kita tuh harus respect. Selain pakaian kita yang memberikan sebuah respect kepada orang yang kita ajak bicara, kepada calon debitur, calon nasabah, bahasa tubuh kita juga harus respect. Bagaimana kita menghargai orang, menatap wajahnya atau matanya ketika berbicara, tahu
apa yang namanya sopan santun, kalau bahasa Jawa unggah ungguh itu seperti apa. Karena rasa hormat itu ditunjukkan melalui sikap, bukan jabatan. Orang yang baru kenal sama kita, dia tidak akan peduli apakah kita ini manajer atau staff, kita direktur atau hanya mungkin tenaga alih daya. Tapi ketika kita menunjukkan rasa hormat melalui sikap, rasa hormat itu yang akan kita dapat kembali. Selanjutnya, mengerti situasinya atau understand the situation. Pahami kebutuhan sebelum menawarkan solusi. Teman-teman ketika ketemu nasabah, ketemu debitur, penampilan sudah rapi, sikap sudah sopan, tapi masih harus memahami apa sih yang dibutuhkan oleh lawan bicara kita, oleh calon debitur kita, karakternya seperti apa, dan situasi setiap nasabah sebelum kita memberikan sebuah solusi buat debitur kita. Karena orang tidak ingin langsung diberi sebuah solusi, mereka ingin dipahami terlebih dahulu. Di sini kita butuh yang namanya active learning, kemampuan untuk mendengarkan tanpa memotong pembicaraan dia, tanpa menggurui. Kita dengarkan dulu, kita gali kebutuhannya sehingga kita tahu solusinya apa. Apakah cocok fit dengan kita atau kita bisa tawarkan di lain kesempatan ketika situasinya memang belum pas di situ. Kemudian selanjutnya adalah sincere atau layani dengan tulus, ramah, dan penuh empati. Ketulusan itu tidak terlihat dari kata-kata tetapi dirasakan melalui pelayanan. Di sini teman-teman harus mindfulness, harus hadir, harus betul-betul ikhlas gitu. Meskipun teman-teman sedang banyak gangguan, banyak stres dan lain-lain, tinggalkan dulu, ketemu nasabah, ketemu calon debitur, tulus dulu melayani. Kayak tadi aktif mendengarkan dan lain sebagainya, tulus melayani karena untuk menciptakan hubungan yang lebih hangat dan membangun kepercayaan jangka panjang. Itu fungsinya kita sincere ini. Dan yang terakhir, apa yang kita cari adalah kepercayaan. Untuk itu kita harus bangun kepercayaan melalui kejujuran dan konsistensi. Konsistensi apa tadi? Yang trust pertama, berpenampilannya, kemudian respect-nya, mengerti situasinya, memahami kebutuhannya, dan terakhir bagaimana membangun kejujuran, membangun sebuah kepercayaan melalui transparansi dan tanggung jawab. Jangan asal pengen closing, tapi kita bohongin mereka gitu. Kita pengen closing, tapi ada yang kita tutup-tutupi dan itu penting. Gitu. Nah ini yang harus menjadi panduan kita gitu ya secara simpelnya. Bagaimana membangun kepercayaan nasabah. Karena kepercayaan itu tidak muncul dalam satu pertemuan. Kepercayaan dibangun melalui perilaku profesional yang dilakukan secara konsisten. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai betul-betul engage. Wah, ternyata dia orang yang bisa dipercaya. Saya percaya sama dia. Nah, udah begitu kita mau jual apa saja, kita mau tawarkan apa saja, selama matching dengan kebutuhannya, itu pasti closing. Setiap perilaku profesional itu memperkuat kepercayaan nasabah. Kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit, tapi dapat hilang hanya dalam sekejap. Karena kita perlu konsisten, perlu jujur. Gitu. Nilas titik rusak susu sebelanga. Jadi begitu kita ada celah sedikit, ya kita akan kehilangan kepercayaan. Terkait dengan kredit, kunci keberhasilannya adalah pelayanan yang berkualitas, kepercayaan nasabah, dan semua itu didukung oleh atau ditopang oleh penampilan yang profesional. Bagaimana konsisten menjaga profesionalisme itu menjadi kunci sebuah keberhasilan untuk pemasaran kredit. Sehingga untuk mengejar angka-angka yang teman-teman setiap hari kejar itu udah simple lah gitu buat teman-teman. Kekejarlah itu. Nah, dari 5 prinsip trust, kira-kira nih teman-teman perilaku mana yang sudah menjadi kekuatan teman-teman? Atau mana yang akan Anda mulai praktekkan mulai hari ini? Tidy, respectful, understand the situation, kemudian apa lagi? Sincere, dan trustworthy. Udah kebayang teman-teman? Nah, harusnya semuanya ya langsung ya, bareng ya. Perubahan besar itu selalu dimulai dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi pastikan bahwa kita lakukan TRUST tadi secara konsisten, karena ilmu menjadi bernilai ketika dipraktikkan. Gitu. Teman-teman mungkin bisa ada yang mau cerita dulu, ada punya pengalaman, pernah ditolak gara-gara penampilan kurang atau kehilangan kepercayaan. Ada? Ada? Boleh cerita sedikit aja? Jadi pada saat kelapang ya, pada
pada saat menjadi kelapang itu memang yang pertama mereka lihat itu penampilan, karena kebetulan mungkin baru turun naik kendaraan lah seperti itu kan, masih cak-cakan ya kan pada saat ketemu dengan calon remaja. Jadi wah ini mungkin agak gimana ya, agak mundur itu Agak mundur. jadi mungkin itulah yang menjadi akhirnya saya pun akhirnya menjadi turun juga, akhirnya ya kepercayaan saya juga kan, jadi ini bisa nggak ya gitu seperti itu. Jadi Gitu, hilang Pak. percaya diri Iya, ya. percaya dirinya deh. Betul, betul. Itu salah satu pengalaman. Ada juga mungkin beberapa hal yang mungkin saya tambahkan ya buat teman-teman. Untuk penampilan itu selain kita terlihat rapi, mungkin untuk rambut bisa menggunakan minyak rambut atau pomade. Kemudian wajah lebih sering dicuci, meskipun hanya dengan air biasa nggak masalah teman-teman, tapi terlihat lebih lembab dan segar. Kemudian pastikan kalau teman-teman pakai pengharum, parfum dan lain sebagainya, pastikan itu yang soft, jangan yang hard gitu, yang tajam. Karena tidak semua orang akan suka dengan aroma tubuh kita atau aroma parfum kita gitu. Tapi untuk yang soft itu lebih aman lah teman-teman. Kemudian pastikan juga alas kaki, sepatu sudah cocok gitu. Jangan atasnya sudah rapi, pakai batik, tangan panjang, rapi, pas bawahnya sepatu olahraga gitu, sepatu lari. Kayaknya kurang pas gitu ya. Lebih baik milih yang warnanya netral, full black atau tri black, ataupun yang putih, full putih. Tinggal mana yang lebih cocok. Kalau teman-teman pakai sneaker, yang paling aman teman-teman pakai pantofel memang. Cuman kalau pantofel biasanya medan-medan tertentu nggak cocok ya. Masuk pasar itu, masuk pelelangan ikan, nggak cocok. Nah, sesuaikan aja itu, sesuai dengan standar yang ada di perusahaan. Oke, terakhir nih teman-teman, terakhir sebelum kita tutup pertemuan dan pelatihan kita hari ini, ada post-test dan evaluasi pelatihan yang bisa teman-teman isi lagi. Kalau tadi ketika pretest kita lihat nilainya, itu sejauh mana pemahaman teman-teman sebelum pelatihan ini, dan sekarang kita coba lagi, kita lihat seberapa jauh tambahan ilmu hari ini sudah dipahami oleh teman-teman. Gitu. Silakan teman-teman di scan, siapkan smartphone-nya, pindah QR code. Hanya ada beberapa soal. Oke, sambil dikerjakan. Sama ya, soalnya sama yang tadi ya. Oke, baik, pre-memory. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir membersamai kita semua bareng-bareng membersamai, sudah aktif dalam pelatihan hari ini. Semoga ilmu yang tadi disampaikan ini bisa teman-teman praktikkan, aplikasikan di lingkungan kerja teman-teman secara konsisten. Dan ilmu ini juga bisa di-sharing nih ke teman-teman yang lain yang belum ikut hadir hari ini ataupun ke juniornya teman-teman. Jadi terakhir, penampilan prima itu bukan tentang terlihat hebat, bukan terlihat keren, bukan terlihat luar biasa, tapi adalah bagaimana cara kita menghormati orang lain. Bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri sendiri dan orang lain ya, tentunya yang kita jadi tujuan adalah itu, dan menghadirkan pelayanan yang terbaik gitu teman-teman. Terima kasih, akhir kata saya Adi Fardianto. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.